Perkenalkan, nama aku Sofia. Saat COVID-19 melanda, aku sempat mencoba aplikasi telemedicine karena saat itu sedang lockdown dan sulit untuk mencari dokter terdekat. Saat itu, aku menggunakan salah satu aplikasi telemedicine terkenal. Aku merasa ketika menggunakan aplikasi ini, ada perasaan was-was karena sempat tersebar kabar bahwa ketika menggunakan aplikasi ini, data diri seperti data pribadi kita bisa tersebar. Teman-teman, ternyata banyak loh kasus kejadian seperti Sofia ini, karena pada tahun 2021 dilaporkan bahwa 1,3 juta data pribadi terutama data rekam medis dari penggunaan telemedicine terkenal seperti dari Alodokter dan Halodoc, termasuk Health Alert Card atau HAC buatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sempat tersebar. Serta data BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 279 juta data pribadi seperti data riwayat sakit bocor. Lalu bagaimana cara kita menanggapi hal ini? Untuk itu diharapkan kepada teman-teman semua untuk tetap menyimak terus video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, hal yang perlu teman-teman ketahui adalah definisi dari telemedicine itu sendiri. Berdasarkan Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang telemedicine fasilitas pelayanan kesehatan, telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Menurut DS Research, yaitu afiliasi startup dailysocial.id, Kominfo mencatat bahwa saat pandemi COVID-19, peningkatan penggunaan aplikasi telemedicine mencapai 443% dengan mayoritas penggunanya ada pada aplikasi Halodoc dan Alodokter. Bila diakumulasikan dari tahun 2018 sampai tahun 2021, diperkirakan kurang lebih 300 juta data pribadi atau spesifik dan sensitif ini hilang atau diperdagangkan di situs dark web seperti raidforum.com. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan data di Indonesia masih sangat rapuh. Kebocoran data ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu human error. Human error ini biasanya terjadi karena kesalahan karyawan dalam menginput, memanajemen, dan melindungi data, hingga mencapai persentase 82%, sebagaimana yang dirangkum dalam laporan investigasi pelanggaran data Verizon tahun 2022, yang menyebutkan bahwa pelanggaran data terbanyak melibatkan unsur manusia. Yang kedua, adanya peretasan karena lemahnya sistem keamanan data, atau bisa juga terjadi karena telah menjadi korban deceptive phishing yang suka mengeklik tautan pancingan yang berbahaya sehingga kemudian sistem dilemahkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hacker menerobos data pribadi kita? Yang pertama, penyedia layanan server internet harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk meningkatkan keamanan sistem data atau cyber security beserta pengelolaannya, sehingga data pribadi pengguna sistem aplikasi, khususnya aplikasi kesehatan, bisa tetap terjaga keberadaan dan keutuhannya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022, bahwa penyedia layanan telemedicine, baik publik maupun swasta, memiliki tanggung jawab atas hal ini. Yang kedua, penyedia layanan server internet harus siap sedia melakukan backup data guna mencegah kehilangan atau kerusakan data pribadi. Yang ketiga, penyedia layanan dapat mengenkripsikan data menjadi format tertentu yang hanya bisa dibaca atau dipahami oleh sang penerima. Sedangkan untuk pengguna aplikasi, hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya adalah dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, yaitu memastikan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang terpercaya. Yang kedua, menggunakan sandi yang kuat dan harus selalu diganti secara berkala. Yang ketiga, tidak menggunakan Wi-Fi publik karena tidak aman. Yang keempat, selalu pastikan syarat ketentuan serta izin aplikasi sebelum digunakan. Yang kelima, ketika melakukan video call, pastikan bahwa Anda berada di tempat yang aman. Lalu yang terakhir, yaitu selalu logout setelah selesai menggunakan aplikasi. Bila dirasa bahwa data kalian sudah tidak aman, kalian juga dapat mengeceknya pada situs-situs berikut. Yang pertama, www.periksadata.com. Platform ini dapat membantu mengetahui apakah Anda menjadi salah satu korban kebocoran data breach. Yang kedua, Anda bisa mengecek informasi debitur BI Checking menggunakan situs SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan milik OJK. Hal ini dilakukan karena umumnya data hasil pencurian kebanyakan digunakan untuk membuka akun kredit fiktif. Penggunaan aplikasi telemedicine yang aman adalah kunci untuk menjaga privasi dan data Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah pencegahan yang disebutkan tadi, semoga bisa menambah wawasan Anda untuk lebih bijak dalam memakai teknologi. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga Anda dapat merasakan manfaat telemedicine tanpa khawatir tentang keamanan data Anda di masa yang akan datang.